Hari ini saya akan menjelaskan kisi-kisi tes masuk ke PT Asa Daihatsu Motor. Karena saya dulu pernah ikut tes dan keterima kerja dan kerja di Daihatsu Motor selama 2 tahun. Ini foto saya waktu di Daihatsu ya. Saya bagian welding spot karena ada bermacam-macam bagian juga, ada welding, ada assembling, ada painting. Pokoknya banyak dah. Dan ini bajunya masih kayak gini ya, belum diganti kayak yang sekarang karena ganti bajunya juga ya. Untuk tes di Daihatsu sendiri ada beberapa tahap ya. Ada psikotes, wawancara, terus terakhir ada MCU dan ketika kita lolos MCU kita lolos MCU, kita ada training atau istilahnya dojo ya. Oke, kita mulai saja kisi-kisi yang pertama. Yang pertama ada tes TIU 5. Oke, kita coba kerjakan beberapa soal saja ya, karena ya mungkin ntar saya akan buat juga untuk contoh-contoh soalnya, cara pengerjaannya juga. Oke, kita lihat no 1. Maaf ya kalau gambarnya agak buram. Oke, bila A berubah jadi B, ditambahin sebuah garis miring berlawanan jadi C. Kita lihat garis miring ada tanda sedikit. Jadi no 1 jawabannya adalah no 2 ya. Oke, sekarang kita ke no 2. Jika A ketemu B, kita lihat yang B lingkaran ada tanda plus yang miring ke arah kanan. Jadi C, kita lihat ada tanda plus, tinggal tambah aja tanda plus lagi tapi yang miring ke kanan. Kita lihat jawaban yang nomor 5. Nah, itu jawabannya ya. Kita ke soal nomor 3. Jika persegi ditambahi garis miring, maka lingkaran kita tinggal tambah aja garis miring seperti yang B. Jadi jawabannya adalah no 4. Oke, kita ke soal 05. Kita lihat A berubah jadi B. Itu garis yang A dihapus ya, maka hasilnya kayak yang B. Maka jika kotak yang C dihapus, maka akan seperti no 4. Jadi jawabannya adalah no 4. Oke, cukup ya. 4 soal aja kita kerjakan. Maaf juga untuk hasilnya, cara penjelasannya juga kurang bagus ya. Maaf juga. Yang kedua ada tes Army Alpha. Army Alpha tes adalah sebuah tes yang berisi instruksi perintah tertentu dari pemberi tes kepada peserta yang nantinya para peserta harus mengerjakan seluruh instruksi tersebut ke dalam lembaran kertas jawaban yang telah disediakan. Oke, kita ke contoh soal 1 ya. Buatlah tanda silang di lingkaran kedua dan sebuah huruf di lingkaran kelima. Jadi ini kan ada 5 lingkaran. Kita disuruh buat tanda silang di lingkaran kedua, terus buatlah huruf di lingkaran kelima. Nah, untuk huruf bebas ya, pokoknya huruf dari A sampai Z. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga menuju lingkaran keenam. Garis tersebut melewati di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima. Nah, untuk jawabannya ya digambar karena ya ngejelasinnya juga bingung saya. Oke lah, kita lanjut ke soal no 3. Jika benar pesawat lebih cepat daripada mobil, buatlah tanda koma di lingkaran pertama. Jika tidak, coretlah pernyataan tidak. Karena pesawat kan lebih cepat ya dari mobil, maka kita buat koma yang di lingkaran pertama. Oke, kita ke soal no 4. Tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang benar dari pertanyaan berikut. Berapa harikah dalam 1 minggu itu? Dan dalam lingkaran keempat tidak dibuat apapun, tetapi tulislah dalam lingkaran kelima jawaban yang salah dari pernyataan yang tadi. Nah, kita kan disuruh menulis yang di lingkaran ketiga. Berapa 1 minggu itu? Kita tulis 7. Nah, untuk lingkaran keempat kosongkan saja dan tulislah yang salah di lingkaran kelima. Kita tulis berapa aja, yang penting jangan 7 ya. Oke, kita lanjut kembali ke tes yang berikutnya. Tes yang ketiga
ada Kraepelin ya. Ini penjelasan tes Kraepelin itu apa. Untuk tes yang ketiga adalah tes Kraepelin. Tes ini adalah salah satu psikotes kerja yang dikembangkan pada awal abad ke-19. Sebuah lembar kertas Kraepelin terdiri dari 45 lajur angka dengan nominal antara 0 sampai 9. Terdapat 60 angka yang disusun vertikal secara acak pada masing-masing lajur tersebut. Oke, kita kerjakan saja secara singkat saja. Oh ya, ada Kraepelin itu ada yang Kraepelin, ada juga tes Pauling. Kalau Kraepelin itu dari bawah ke atas dan biasanya disuruh pindah baris. Nah, untuk Pauling itu dari atas ke bawah, dia tidak pindah garis tetapi suka ada instruksi suruh bikin garis di bawah. Kita lihat soalnya itu kan 6 tambah 3 hasilnya 9. Kita tulis di sebelah kanan dan di tengah-tengah angka 6 dan 9. Oke, terus ke atas 8 tambah 6 kan 14 ya. Maka kita tulis angka yang di belakangnya saja. Kita tulis 4 saja. Terus 8 tambah 7 kita tulis 5. Terus 7 tambah 8 kita tulis 5. Kemudian 8 tambah 0 kita tulis 8. Terus 7 tambah 0 kita tulis 7. Terus saja seperti itu ya cara pengerjaannya. Kalau tes ini sih kita harus banyak berlatih biar ketika tes itu kita mudah mengerjakannya. Oke, kita tes yang keempat, tes Warteg. Tes Warteg adalah salah satu tes psikologi yang kerap dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan perusahaan. Tes ini bertujuan untuk menggali kepribadian individu melalui tes gambar. Nah, kita mengerjakan itu gimana imajinasi kita ya di dalam 8 kotak tersebut. Terserah kita membuat gambar apa, usahakan sesuai dengan apa yang kita lamar. Untuk soal ini contoh gambarnya bisa dilihat di Google atau ntar saya buat dah soalnya susah jelasinnya kalau tidak sambil digambar. Oke, langsung saja ya kita ke tes yang keempat. Di tes terakhir ini kita disuruh gambar orang dan pohon. Untuk pohon ada beberapa yang dilarang untuk digambar. Di antaranya adalah pohon cemara, pisang, kelapa, umbi-umbian, dan beringin. Nah, untuk tipsnya, dengarkan ya baik-baik. Untuk tips yang ke-1, buatlah pohon yang sempurna. Sempurna di sini bukan gambarnya yang bagus ya, melainkan semua gambar di pohon itu ada kayak batang, ranting, daun, buah, dan akar akar. Itu tips yang ke-1. Untuk tips yang kedua, gambarlah batang pohon yang cukup besar dan terkesan kuat karena batang pohon yang besar itu menggambarkan kalau kita itu orang yang kuat. Tips yang ketiga adalah gambarlah daun yang lebat karena arti dari daun yang lebat ini adalah bisa menaungi orang-orang di sekitar kita. Untuk yang keempat, gambarlah pohon yang tinggi. Arti dari pohon yang tinggi adalah bahwa kita adalah seorang pembelajar yang mempunyai cita-cita dan harapan yang tinggi. Untuk tips kelima, buatlah akar yang lebat. Arti dari akar yang lebat adalah kita mempunyai pendirian hidup yang kuat. Tips yang keenam, jangan lupa gambar buah karena buah ini menyimbolkan kesuksesan apapun kita tidak akan melupakan orang-orang di sekitar kita. Tips yang ketujuh, tarikan garis harus konstan, jangan putus-putus. Karena kalau garis putus-putus itu menandakan orang yang tidak percaya diri. Nah, untuk yang gambar orang, kita itu gambar orang yang sedang bekerja ya. Jadi jangan gambar yang kayak kartun gitu, animasi, pokoknya jangan ya. Pokoknya gambar orang harus lengkap. Dari tangannya ada 5, tangannya ada 5, maaf salah. Pokoknya jarinya ada 5, tangan 2, kaki 2, ada hidungnya, kupingnya 2, mata 2, ada alisnya, ada rambutnya. Pokoknya harus komplit ya, jangan ada yang kurang. Dan usahakan lagi dalam bekerja ya. Pokoknya misalnya kita ngelambar sebagian operator ya, kita buat orang itu dalam keadaan lagi bekerja gitu. Oke lah, sekian dulu tutorial dari saya dan kisi-kisinya. Untuk misalnya ya minta kisi-kisi PT apa, boleh di komentar aja ya. Oke, terima kasih waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.
agar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.